Apa kabar, saudara? Saya menyambut Anda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya Isik dan saya menyambut Anda di program Merangkul Hidup yang Baru. Merangkul hidup yang baru. Mungkin hari ini Anda butuh hidup yang baru. Hari ini Anda butuh perubahan di dalam hidup Anda. Dan telah berdoa untuk perubahan itu, meminta perubahan itu, hati Anda terbebani akan banyak hal. Saya pernah merasakannya dan terkadang saya masih melaluinya waktu ke waktu. Kita semua juga. Tapi hari ini semuanya mengenai kuasa Yesus, kuasa perubahan dari Yesus Kristus. Hari ini saya akan berbicara mengenai mencari dan melihat. Terkadang kita mencampurkan dua hal ini, mencari dan melihat. Kita mencari dan seringkali tidak melihat. Dan ada saat di mana kita begitu buta terhadap kebenaran. Dan kita berkata, wow, mungkin saya tidak melihat ini sebelumnya. Benar? Terkadang mungkin bertahun-tahun kita mencari sesuatu dan tidak melihatnya. Saya ingat saat berada di kantor bos saya suatu hari. Di agama sebelumnya, bos saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai iman saya saat itu. Dan saya menjawabnya. Dan dia bertanya, Isik, inikah Allah? Inikah yang Allah katakan pada Anda? Inikah Allah di mana laki-laki dapat memukul wanita? Anda pikir ini Allah? Dia menanyakan beberapa pertanyaan. Dan saya menjadi marah padanya. Kemudian dia berkata, Isik, Anda adalah wanita yang sangat tersesat. Saat itu saya benci bos saya. Saya begitu marah, pulang ke rumah, bahkan berpikir untuk berhenti bekerja. Dia begitu menyinggung saya. Dengan berkata, Anda seorang yang sangat tersesat. Kemudian saya bercermin dan melihat wanita yang sangat tersesat. Dan saya menangis hari itu. Kita perlu mencari dan melihat. Alkitab katakan sebelum Kristus ada tabir, ada selubung di depan mata kita. Dan saat kita menerima Allah yang sesungguhnya, Yesus Kristus di hati kita, Allah menyingkirkan selubung itu. Dan kita mulai melihat. Saya ingin membagikan kepada Anda kesaksian yang berharga, yang menyentuh hati saya selama bertahun-tahun. Dan kemudian akan saya bagikan kesaksian milik siapa ini. Terkadang saya berpikir seharusnya saya berada di kegelapan dan keputusasaan sampai saat ini. Jika bukan karena kebaikan Tuhan yang mengirimkan badai salju pada suatu minggu pagi, di saat saya pergi ke suatu tempat ibadah, saya berjalan di trotoar dan pergi ke gereja Metodis dengan gaya mereka. Di ruangan doa ada sekitar selusin atau 15 orang. Saya pernah mendengar gereja Metodis, bagaimana mereka bernyanyi sangat keras, saya suka itu. Yang membuat orang lain sakit kepala. Tapi bukan masalah bagi saya. Saya ingin mengetahui bagaimana saya mungkin diselamatkan. Yang melayani tidak datang pagi itu, karena badai salju, barangkali. Akhirnya, seorang pria yang sangat kurus, pembuat sepatu atau penjahit atau mungkin semacamnya, naik ke mimbar untuk berkhotbah. Suatu hal yang baik saat pengkhotbah diberi instruksi, tapi pria ini sangat-sangat bodoh. Dia begitu menempel dengan kertas naskahnya karena hanya sedikit yang ia akan sampaikan. Naskah itu adalah Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Berpalinglah padaku. Dia bahkan tidak mengucapkan firman-Nya dengan benar. Seperti saya. Tapi bukan masalah. Saat itu ada secercah harapan bagi saya di naskah itu. Pengkhotbah mulai berkata, ini adalah naskah yang sederhana. Dikatakan lihat. Melihat tidak membutuhkan suatu kesakitan. Tidak perlu mengangkat kaki atau jari Anda. Hanya cukup lihat. Ya, seseorang tidak perlu bersekolah untuk melihat.
Mungkin Anda manusia yang paling bodoh, tetapi bisa melihat. Seseorang tidak membutuhkan uang jutaan dolar setahun untuk melihat. Semua bisa melihat. Bahkan bayi, anak kecil bisa melihat. Tapi ayat ini berkata, berpalinglah padaku, kata pengkhotbah itu. Banyak di antara Anda melihat kepada diri sendiri, tapi tidak ada gunanya. Anda tidak akan menemukan kenyamanan di sana. Beberapa berkata, lihat pada Allah Bapa. Bukan lihat ke sana atau di sana. Lihat kepadanya. Yesus Kristus berkata, berpalinglah kepadaku. Berpalinglah padaku. Pengkhotbah ini melanjutkan perkataannya demikian. Berpalinglah padaku, aku berkeringat darah yang hebat. Berpalinglah padaku, aku tergantung di salib. Berpalinglah padaku, aku telah mati dan dikuburkan. Berpalinglah padaku, aku telah bangkit. Berpalinglah padaku, aku terangkat ke sorga. Berpalinglah padaku, aku duduk di sebelah kanan Bapa. Hai pendosa, berpalinglah padaku, berpalinglah padaku, berpalinglah padaku. Setelah berbicara sekitar 10 menit atau lebih, ia sampai di akhir khotbahnya. Kemudian dia menatap saya di ruangan dengan sedikit orang di sana, dengan tatapan seolah ia tahu bahwa saya orang asing. Tatapannya kepada saya seolah ia memahami isi hati saya. Ia berkata, anak muda, Anda terlihat menyedihkan. Ya, itu benar. Tapi tidak pernah saya katakan kepada siapapun. Dan ini adalah tamparan yang baik. Tamparan yang baik di wajah saya. Ia melanjutkan, dan Anda akan selalu terlihat menyedihkan. Menyedihkan dalam kematian dan dalam hidup. Jika Anda tidak mentaati naskah ini. Jika Anda taat, inilah saatnya Anda akan diselamatkan. Pengkhotbah itu mengangkat tangannya berseru seperti yang biasa gereja metodis lakukan. Anak muda, pandanglah Yesus Kristus. Pandang, pandang, pandang. Tidak perlu lakukan apapun, hanya memandang dan hidup. Seketika saya melihat jalan keselamatan, saya tidak tahu apa lagi yang ia katakan. Dan saat itu, saya menerima Kristus. Dan saya menyanyikan pujian terindah dari lubuk hati saya. Ini adalah kesaksian dari Charles Spurgeon yang dijuluki Pangeran Pengkhotbah. Ia seorang anak muda ketika ia menerima Yesus Kristus, dan beberapa tahun kemudian setelah keselamatannya, ia memberitakan Injil ke banyak orang di keramaian. Karena suatu hari ia mencari dan melihat. Ini yang Injil katakan. Dalam Yohanes 9 ayat 25, Yesus menyembuhkan orang buta, lalu orang Farisi menanyainya. Mereka menanyai laki-laki yang memperoleh penglihatan ini. Siapa yang menyembuhkan engkau? Inilah yang terjadi. Saat Tuhan menyingkirkan selubung, Anda akan dipulihkan, Anda akan menerima kesembuhan, Anda menerima mujizat. Orang akan bertanya, siapa yang melakukannya? Bagaimana caranya? Dan beberapa dari mereka selalu mengharapkan ini. Jangan terkejut, beberapa dari mereka selalu bersikap curiga. Saya dengar pengkhotbah berkata, ya, mukjizat adalah mukjizat karena tidak dapat dijelaskan. Jika Anda dapat menjelaskannya, itu bukan lagi mukjizat. Mungkin saat ini Anda butuh mukjizat di hidup Anda, hidup keluarga Anda, di tubuh Anda. Atau anak Anda sakit, saya tidak tahu, tapi Allah tahu. Di saat ini Anda menonton program ini, kami tidak tahu kapan ini akan disiarkan, Allah yang tahu. Dan Anda tidak melihat atau mendengar firman ini dengan tidak sengaja. Ini kehendak ilahi. Dan Allah hendak menyingkirkan ketidakpercayaan itu, menyingkirkan selubung dari mata Anda, sehingga Anda melihat dan melihat secercah harapan seperti Charles Spurgeon.
Dan dengan iman Anda, kuasa Allah terkoneksi dan tinggal dalam Anda dan membuat perubahan, saudaraku. Kemudian orang Farisi menanyakan orang buta itu. Setelah banyak pertanyaan katanya, apakah orang itu orang berdosa aku tidak tahu. Tapi satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Rahmat yang luar biasa terdengar manis, menyelamatkan yang celaka. Seperti saya. Tadinya saya buta, tapi sekarang saya melihat. Inilah yang saya tahu. Saya ingat setelah datang kepada Yesus, banyak sahabat di agama sebelumnya begitu marah, begitu curiga dan menyerang saya. Dan saya tidak mengenal ayat apapun, saya tidak tahu banyak tentang Alkitab. Saya tidak tahu teologi apapun. Saya tidak belajar Alkitab saat itu. Saya benar-benar orang percaya baru. Jadi ketika mereka bertanya, bagaimana mungkin kamu menyebut Yesus anak Allah? Ini hujatan. Mengapa kamu mempercayainya? Ini kebodohan. Seperti itu. Dan saya tidak bisa menjawab mereka. Suatu hari mereka begitu menyudutkan saya ketika saya pergi ke tempat mereka untuk bersaksi. Dan saya hampir keluar dari sana dengan perasaan kalah. Anda pernah merasakannya pergi ke suatu tempat penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan keberanian dan harapan dan hanya ingin berbagi dengan seseorang. Bayangkan, Anda memiliki kanker, dokter berkata hanya tersisa 3 bulan untuk hidup. Dan Anda menemukan dokter lain, dan dokter ini menyembuhkan Anda. Memberikan Anda pengobatan tertentu, memberikan Anda suatu cara untuk makan, diet atau apapun, suatu metode dan Anda disembuhkan. Anda terbebas dari kanker. Kemudian Anda bertemu seseorang. Anda tahu penderitaannya. Anda tahu penderitaannya. Begitu menderita tanpa bulu mata, tanpa alis, tanpa rambut. Anda melihat orang yang sama melaluinya dengan anak. Tanpa mengetahui bagaimana hari esok. Dan dokter berkata kepada orang ini, hidupnya hanya beberapa bulan lagi. Akankah Anda berkata kepadanya, hei, saya tahu siapa yang menyembuhkan saya, yang mengubah hidup saya, yang menjamah saya. Bagaimana Anda dapat mengunci bibir Anda dan tidak membagikannya dengan orang lain? Saya merasakan hal yang sama. Saya diselamatkan dari api neraka. Saya menemukan kebenaran. Saya tadinya buta, sekarang dapat melihat. Dan saya ingin semua sahabat saya mengenal Yesus Kristus. Tapi tidak, ketika saya pergi ke sana, mereka mulai bertanya, melemparkan semua jenis panah, mengatakan sesuatu yang tidak bisa saya jawab. Tapi saya katakan satu hal, saya berdiri dan berkata, saya akan pergi. Saat itu saya akan pergi dan sepertinya saya ingin pulang atau masuk ke mobil untuk menangis. Satu hal yang saya katakan, tadinya aku buta, sekarang aku melihat. Saat Anda buta, Anda tidak melihatnya. Banyak orang menonton program saya di Turki dan yang berbahasa lain di Timur Tengah. Mereka tersinggung karena saya menyebut Yesus Kristus, Tuhan saya, penyelamat saya dan Allah saya. Dan saya paham mengapa mereka tersinggung. Ketersinggungan bukan hal yang buruk. Saya katakan adalah hal yang baik mereka tersinggung. Karena nama Yesus Kristus juga sebuah singgungan bagi saya. Saya senang ini adalah singgungan bagi saya. Ada alasan mengapa saya mengatakannya. Karena ada saat tertentu ada yang ingin menghapus nama Yesus Kristus dari firman Allah. Agar dapat lebih diterima, disukai orang. Sehingga pesan penyaliban tidak menyinggung siapapun. Tidak, saudara. Saya senang nama Yesus Kristus adalah singgungan bagi saya. Karena suatu hari saya harus menghadapinya dan mengambil suatu keputusan.
Saya harus berkata, aku harus memutuskan hari ini siapa itu Yesus Kristus. Dan hari itu Tuhan membuka mata saya dan saya dapat melihat siapa dia, siapakah dia, dan yang akan selalu sama. Inilah mengapa ia begitu nyata bagi saya. Saya tadinya buta. Sekarang saya melihat. Kita lihat di banyak ayat, di banyak lagu. Bukalah hatiku Tuhan, buka mata hatiku, ingin ku melihat-Mu. Ini bisa menjadi doa Anda. Buka mata hatiku Tuhan, aku ingin melihat Engkau. Mungkin Anda percaya akan Yesus Kristus, Anda mengikuti Yesus Kristus bertahun-tahun, tetapi Anda buta terhadap suatu hal tertentu. Allah perlu mengangkat selubung dan memperlihatkan situasi yang ada. Mengapa Anda harus menjalani yang sekarang Anda lalui? Hari ini mintalah kepadanya. Buka mata hatiku Tuhan. Buka mata hatiku. Aku ingin melihat Engkau. Seorang pria melalui Facebook menulis pada saya. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Harus saya katakan. Dia berseragam lengkap. Orang fanatik di agamanya memegang 2 senjata mesin di fotonya, mengenakan bandana dan bertuliskan nama Allahnya di bandana tersebut. Ini yang ia tuliskan. Ia berkata, kamu mempromosikan kekristenan, kamu berbicara kebohongan. Dia melanjutkan, Injil kamu yang telah diubah itu. Kemudian ia berkata, ini adalah misi hidup saya, katanya, untuk mencari dan membunuh kamu. Sampai nafas terakhir saya, katanya, saya akan datang untuk menemukanmu dan membunuh kamu. Sampai titik darah penghabisan saya akan membunuh kamu. Dan harus saya katakan, kita manusia awalnya saat saya melihat fotonya sangat menakutkan. Kemudian saya membaca tulisannya. Juga sangat mengerikan. Dan saya tidak memberikan respon. Saya berlutut dan berdoa. Saya berkata, Tuhan, bagaimana Engkau mengasihi? Bagaimana Engkau merespon dengan kasih terhadap orang seperti ini? Apa yang harus saya balas, Tuhan? Tidak mungkin ucapanku dapat melayani pria ini. Tidak mungkin pria ini telah berketetapan hampir di titik di mana terkadang kita juga melabel seseorang sebagai kemustahilan. Pria ini mustahil. Anda punya kemustahilan di hidup Anda? Mungkin seseorang, suami, saudara, seseorang di keluarga, kambing hitam keluarga. Dan Anda berkata, orang ini, pikirkan orang tersebut. Dulu saya punya, tapi tidak lagi. Dulu saya berkata, orang ini sungguh mustahil. Mungkin ada orang di pikiran Anda yang Anda kira bernasib untuk masuk neraka. Tidak saudara, saya katakan ini. Jika Allah dapat menyelamatkan saya, mengubah saya, Anda harus lihat diri saya 15 tahun yang lalu. Anda harus melihat saya berkata-kata, berbicara, bersikap. Anda akan tahu tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus. Jadi setelah tulisan itu, saya berlutut berdoa, Tuhan katakan sesuatu untuk menjawab pria ini. Dan Yesus memberikan saya jawaban untuknya. Jawaban yang sempurna. Karena saya bertanya kepada Yesus. Terkadang Anda berada di situasi, mungkin sedang melalui sesuatu dan merasa Anda harus menjawab seseorang. Namun kebanyakan sayangnya kita bergantung dengan pikiran, kepintaran, dan edukasi kita. Kita ingin terlihat pintar, ingin mengucapkan sesuatu yang baik. Tapi Yesus tidak demikian. Yesus memiliki segala pikiran kedokteran, filosofi, profesor, peneliti di dunia. Tetapi ia menjawab ketika kita tersudut, yang sebenarnya tidak tersudut, hanya mengizinkan manusia untuk mendorongnya. Yesus mengizinkan
kita menanyainya. Dan jawabannya selalu sempurna ketika kita bersandar padanya. Jadi Yesus memberikan saya jawaban dan saya menjawabnya. Dan saya berkata, sahabat terkasih, Anda menuliskan bahwa sampai titik darah penghabisan, nafas terakhir, Anda akan menemukan dan membunuh saya. Saya paham dari mana Anda berasal. Dulu saya juga sama seperti Anda. Tapi saya harus mengatakan kepada Anda, Allah saya berkata, kasihilah musuhmu. Allah saya berkata, jika mereka lapar, beri mereka makan. Jika mereka haus, beri mereka minum. Jika butuh pakaian, berikan mereka pakaian. Berdoalah bagi musuhmu. Inilah Allah saya, yang mengasihi saya tanpa syarat. Dan untuk menjawab ancaman Anda, akan saya katakan, saya akan mengasihi Anda sampai titik darah penghabisan. Dan sampai nafas terakhir, saya akan mengasihi Anda. Setelah 2 minggu dalam keheningan, pria ini menjawab saya. Katanya, Allah seperti apa yang menjawab saya demikian? Dan pria ini memanggil saya saudari di awal tulisannya. Saudari, Allah mana yang menjawab saya demikian? Allah mana yang berkata, kasihilah musuhmu? Mengapa Anda menjadi Kristen? Bagaimana Anda menjadi pengikut Kristus? Ceritakan kisah Anda, saya ingin tahu. Tidak ada kata baik atau terhormat atau apapun, tapi pertanyaan yang begitu lugas. Dan saya menuliskan kesaksian saya kepadanya. Setelah keheningan selama 2 minggu lagi, ia menjawab saya dan berkata, Anda tidak tahu sejahat apakah saya. Saya seseorang yang amat sangat jahat, telah melakukan banyak hal buruk. Tidak mungkin Allah Anda dapat menerima saya, dapat mengasihi saya. Saya menulis kembali padanya mengenai kasih Allah yang tanpa syarat. Dan setelah serangkaian tulisan, suatu hari pria ini berkata, sejak saya menulis kepada Anda dan membaca jawaban Anda, tidak ada kedamaian di hidup saya. Tulisan Anda telah melakukan sesuatu di hati saya, katanya. Dan saya mulai menanyakan Allah untuk menunjukkan bagi saya. Saya merasakan perasaan yang sangat kuat jika Anda berdoa bersama saya dan berdoa bagi saya akan menemukan kebenaran. Dan 1 bulan setelah menulis dan berdoa, suatu hari dia berkata, saya siap. Mengapa? Karena Allah menyingkirkan tirai itu. Pria ini mencari Kristus dan melihatnya. Ia melihat Yesus bukan sekedar nabi. Ia melihat Yesus lebih dari sahabat, lebih dari individu, lebih dari manusia. Ia melihat Yesus Kristus sebagaimana mestinya. Hari ini Anda perlu disingkapkan dari selubung itu, saudaraku. Tanyakan Tuhan. Tuhan, apa yang wanita ini bicarakan, tapi aku melihat secercah harapan. Seperti kesaksian itu yang ia sampaikan. Bagaimana bila saya benar? Dapatkah Anda mencelakakan keselamatan Anda yang kekal? Mencelakakan keselamatan Anda, mencelakakan diri untuk selamanya di api neraka, saudaraku. Jangan lakukan. Ini bukan keputusan seperti jika aku melalui jalan ini ke supermarket atau jalan yang itu akan lebih cepat sampai. Ini keputusan yang paling penting yang dapat Anda ambil di hidup Anda. Terpenting. Hari ini saya undang Anda untuk meminta Allah menunjukkannya. Sahabat Yahudiku, saya juga meminta hal yang sama. Saya ingin mengundang Anda. Mengapa Anda menolak Kristus? Mengapa? Berapa lama lagi Anda menunggu Mesias yang dijanjikan itu? Berapa lama? Mungkin Anda percaya dia sudah datang dan pergi. Mengapa bukan Yesus? Mengapa bukan Yesus? Tukang kayu
yang rendah hati, yang duduk di sebelah kanan Allah. Karena keselamatan datang dahulu kepada Anda, kemudian yang bukan Yahudi. Allah memanggil Anda hari ini. Ia begitu dekat, lebih dari nafas untuk Anda. Ia begitu dekat. Dengan satu doa, dengan satu panggilan, Anda dapat memintanya menunjukkan dirinya dan juga memberikan hati Anda kepadanya. Saat Anda melakukan padanya, akan terjadi seperti yang saya alami. Rumput terlihat lebih hijau, langit terlihat lebih biru, dan wanita yang penuh kebencian itu, saya ingin berlari di jalan, memeluk, mencium semua orang, dan memberitahukan mereka akan kasih Yesus Kristus. Hari ini Allah ingin mengubah Anda. Allah ingin menunjukkan dirinya pada Anda. Dia tidak ingin menjadi misteri atau suatu rahasia. Ia bukan Allah yang demikian. Ia selalu di atas dan kita di sini. Ia ingin hidup di hati Anda. Membuat hati Anda rumahnya, baitnya. Ya Tuhan, minta padanya. Aku seorang pendosa. Ampunilah aku Yesus atas dosaku. Hari ini aku mengundang Engkau di hatiku. Aku percaya Engkau mati di kayu salib bagiku, bagi dosaku. Dan aku percaya Engkau bangkit di hari ketiga. Datanglah dan tinggallah di dalamku Yesus. Amin.